Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter pertama, kita akan membahas soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal nomor 1, ya. Benda bermassa 1 kg, kecepatannya V1 sama dengan akar 3I dikurangi 2C, menumbuk secara tidak elastis dengan benda lain bermassa 2 kg, kecepatannya V2 sama dengan 2I dikurangi dengan 6C. Hitunglah besar kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Ini pilihan jawaban yang tersedia. Kita teliti satu persatu mana yang paling tepat. Yang diketahui dalam soal, inilah yang diketahui dalam soal, ya. Diperhatikan bersama-sama. Tumbukan, ya, berapakah V aksennya? Karena tumbukannya tidak elastis, maka setelah tumbukan kedua benda menempel, sehingga tumbukannya memiliki energi yang kekal selama proses tumbukan, ya. Maka dengan demikian, ini adalah V1, vektor V1, maka besarnya adalah akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, kemudian di akar menghasilkan akar 7 meter per sekon. Pada vektor V2, 4I dikurangi 6C, maka besarnya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 52 ditambah 6 kuadrat, itu sama dengan 52 meter per sekon. Jadi ini adalah besar masing-masing pada V1 dan V2. Tumbukan tidak elastis, ya, maka ini menjadikan V aksen dari V1 aksen sama dengan V2 aksen. Maka hukum kekekalan energinya menjadi setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah, ya, dikalikan dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan V aksen kuadrat. Semuanya dikalikan 2, maka kemudian di akar menjadi V aksen sama dengan akar dari M1 V1 di V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat dibagi jumlah M1 dan M2, maka akar 7 kuadrat adalah 7, akar 52 dikuadratkan 52 dikalikan 2 menjadi 104. 104 ditambah dengan 7, ya. Maka kalau dibagi 3, hasilnya adalah akar dari 37 meter per sekon. Jadi inilah yang kita inginkan. Dihitung satu persatu vektor kecepatan masing-masing, baru dimasukkan kepada persamaan hukum kekekalan energi, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, yang C, ya. Itu yang diinginkan, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Jadi sebuah impuls sebesar 30 Newton detik dikerjakan pada massa bendanya 5 kg. Jadi sebelum diberi impuls, masanya sudah memiliki kecepatan 100 meter per detik. Berapakah lajunya setelah diberi impuls, ya? Maka V2-nya berapa, ya? Berarti pada akhirnya itu berapa kecepatannya? Pada waktu ada 30 Newton detik, ada 5 kg, ada kecepatan yang pertama atau awal adalah 100 meter per detik.
Impuls merupakan perubahan momentum, maka I sama dengan M dikalikan V dikurangi dengan V0. Maka ini sebagai V0, ini sebagai V. Sehingga ya, I sama dengan M V dikurangi M V0 ya. Maka V-nya ya, V-nya saja ini adalah I ditambah M V0 dibagi dengan M, atau V sama dengan I dibagi M ditambah dengan V0 ya. Ini sebagai V0, ini sebagai V, I-nya sudah ada, masanya ada, maka persamaan ini tepat untuk dimasuki sesuai dengan keadaan yang diketahui dalam soal. 30 dibagi 5 ditambah dengan 100, maka hasilnya 106 meter per detik ya. Ini 6 tambah 100 ya, sehingga jawaban yang sesuai adalah yang B. Inilah pada soal nomor 2 ya. Kita lihat pada soal nomor 3. Ini grafik F dan T, atau kita sebut sebagai impuls, grafik dari impuls ya. Pada masa 1 kg ya, kecepatannya berapa pada waktu 10 detik. Jadi F-nya adalah 1 Newton, mula-mula T-nya adalah 1 detik ya. Maka dengan demikian F itu sama dengan M dikalikan V dikurangi V0 dibagi dengan delta T ya. Maka dengan demikian V0-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan MV dibagi dengan delta T, atau V-nya sama dengan F kali T dibagi dengan M, atau V sama dengan I dibagi dengan M. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan yang harus kita temukan dulu ya. Maka yang diketahui dalam soal ini 1 Newton, delta T-nya 1 detik, masanya 1 kg, berapakah V-nya pada waktu 10 detik ya. Sehingga V sama dengan 1 dikalikan 10 dibagi 1, maka ketemunya adalah 10 meter per detik. Jadi persamaan ini kalau kita lakukan dulu, kita mudah menyesuaikan angka-angka yang akan dimasukkan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 4. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian H di atas lantai dasar. Jika tinggi pantulan kedua besarnya adalah H per 16, tinggi pantulan pertama berapa? Ya, ini adalah bentuk pilihan jawaban yang disediakan. Maka dengan demikian H0-nya sama dengan H. Setelah pantulan pertama H0 aksen ya, itu sama dengan H1. Berapakah H1 setelah H aksen adalah H per 16 ya. Jadi inilah bentuk perbandingan persamaan koefisien restitusinya. H0 aksen dibagi H0 sama dengan H1 aksen ya, dibagi dengan H1. H0 aksen sama dengan H1, maka menjadi H1 dibagi H sama dengan H per 16 dibagi H1. Maka ini kalau dikalikan ya, itu menjadi H1 kuadrat ya. Maka H1 sama dengan akar dari H2 dibagi 16, maka ketemunya H1 ya pada pantulan yang pertama adalah H dibagi dengan 4. Ini kalau kita langsung menggunakan persamaan perbandingan dari koefisien restitusinya. Metode lain ya, ini jawabannya C, sudah ketemu. Kita lakukan dengan metode lain ya. Bola dijatuhkan dari ketinggian H0 sama dengan H, maka pantulan pertama adalah H1 ini. Pantulan pertama adalah 1, pantulan kedua adalah H aksen ya. H aksen sama dengan H per 16 atau disebut dengan H2 boleh. Maka yang ke arah atas positif, yang ke arah bawah adalah negatif.
Kita lanjutkan pada soal ini. Kecepatan bola saat menumbuk ke lantai dasar pertama kalinya adalah V, karena dia turun berarti negatif. V0 sama dengan negatif akar 2GH. Kecepatan bola sesaat setelah memantul dari tanah atau dari lantai pada pantulan pertama adalah V0 aksen sama dengan akar H1. Jadi naiknya merupakan H1 kan itu. Kemudian kecepatan bola sesaat menumbuk ke lantai dasar yang kedua kalinya V1 sama dengan negatif Jadi kalau V0 aksen itu turun V0 aksen itu naik ke atas, maka V1-nya turun ke bawah Maka dengan demikian negatif V0 aksen. Jadi yang tadinya positif ke atas, setelah turun menjadi negatif V0 aksen. Maka V0 aksen negatif V0 aksen itu sama dengan V1. Itu sehingga persamaannya menjadi negatif akar 2GH1. Jadi di sini negatif di sini juga negatif. Maka kecepatan saat memantul untuk kedua kalinya, maka V1 aksen itu sama dengan akar 2GH2. Itu yang diinginkan Maka H2-nya sama dengan H per 16. Koefisien restitusi adalah nilai minus dari perbandingan kecepatan sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan. Maka ini negatif V0 aksen dibagi dengan V0 sama dengan negatif V1 aksen dibagi dengan V1. Jadi nilainya minus karena nanti ada akarnya, maka itu menjadi positif. Maka sama saja V0 aksen dibagi V0 sama dengan V1 aksen dibagi V1. Ini persamaannya. H1 H2 dengan H1. Maka akar H1 dibagi dengan akar H sama dengan akar H2 dibagi dengan akar H. Maka sama saja H1 dibagi dengan H sama dengan H2 dibagi dengan H1, sehingga H1 itu sama dengan akar dari H dikalikan dengan H2. Yang dicari adalah H2 maka ketemunya akan sama. Yang dicari H1, maka dengan demikian menjadi H kuadrat Karena apa? H2-nya H per 16 dikalikan H menjadi H kuadrat dibagi 16 sama dengan H per 4. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Benda bermassa 1 kg dengan energi kinetik 4 Joule. Besar momentum benda kilogram meter per detik. Berapakah besar momentumnya Kita lihat pembahasannya. Yang diketahui dalam soal M1 1 kg, kemudian EK-nya 4 Joule, berapakah P-nya. Kita ambil dari persamaan energi kinetik itu maka EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sehingga kalau kita rubah sedikit persamaannya menjadi MV kuadrat dibagi 2M sama dengan P kuadrat dibagi 2M. Ini adalah P kuadrat dibagi 2M. Maka dengan demikian P itu sama dengan akar dari 2M dikalikan dengan EK Masanya 1 kg, maka 2 kali 1 dikalikan 4 adalah akar 8, maka 2 akar 2 Newton meter atau kilogram meter per detik. Jadi kita harus berani merubah persamaan seperti ini Itulah yang diinginkan pada persoalannya ini. Makanya digabungkan EK sama dengan P kuadrat dibagi 2M Maka inilah yang kita inginkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Sebuah balok M1 bagian belakangnya dipasangi pegas dengan konstanta pegas K1. Balok M2 bergerak dengan kecepatan V2
ditumbuk oleh balok yang pertama yang bergerak searah dengan M2 ya, dengan kecepatan V1 ya, dengan kecepatan V1 bahwa V1 lebih besar dari V2. Jika kedua balok terletak di atas bidang datar licin dan bertumbukan, tentukanlah perubahan maksimum pegas. Nyatakan dengan M1, M2, K1, V2 dengan V1. Kita lihat persoalannya di sini ya, yang diambil adalah M1 ada pegasnya, kemudian M2 ya. Maka dengan demikian V1 itu lebih besar dari V2 syaratnya, sehingga delta X-nya berapa ya. Kemudian nyatakan dalam M1, M2, K1, V1, V2 ya. Perubahan maksimum pegas X saat terjadi saat kecepatan sesaat kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Perubahan maksimum pegas X terjadi saat kecepatan sesaat kedua benda sama atau disebut dengan V ya. Maka dengan demikian hukum kekekalan momentum linearnya adalah karena sama ya, berarti menempel ya. M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan V, maka V-nya sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi jumlah M1 dan M2, kita sebut sebagai persamaan satu. Hukum kekekalan energinya ya. Maka ini ya, pada sistem terjadi satu ya. Ini adalah energi sebelum tumbukan, energi sesudah tumbukan. Yang sesudah tumbukan karena ada pegas, maka ada energi potensial pegas sebesar setengah Kx kuadrat. Jadi setengah M1 V1 kuadrat ya, ditambah dengan setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 ditambah M2 V kuadrat yang ini ya, ditambah setengah Kx dikuadratkan. Kita kalikan semua dengan 2 ya. Kita lanjutkan. Kita kalikan semua dengan 2, maka menjadi M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan V kuadrat ditambah dengan Kx ya. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Maka dengan demikian ya, dimasukkan harganya dari persamaan yang pertama di sini, sehingga ini adalah masih tetap ya. Kemudian M1 ditambah M2 dikalikan dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah Kx kuadrat. Hasilnya ya, ini semuanya kita ambil dikalikan dengan M1 ditambah M2, maka ini persamaan di atasnya ini ya, dikalikan dengan M1 ditambah M2, ini juga dikalikan dengan M1 ditambah dengan M2, ini menjadi V1, M1 V1 ditambah M2 V2 dikuadratkan. Maka ya, kalau ini diuraikan semua ya, kemudian yang sama dikurangi, maka menghasilkan Kx kuadrat dikalikan M1 ditambah M2 sama dengan M1 M2 dikalikan V1 kuadrat ya. Yang ini hasilnya ya. Ditambah dengan V2 kuadrat dikurangi 2V1 V2, sehingga ya, ini V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi ya, dikurangi dengan 2V1 V2, itu kalau dikumpulkan kembali menjadi persamaan kuadratnya ya, adalah V1 dikurangi V2 dikuadratkan. Ini persamaan ini ya, itu ini hasilnya ya. Kita lihat V1 kuadrat ya, kemudian V2 kuadrat, kemudian 2 dikalikan V1 dikurangi
dikalikan dengan negatif V2 maka negatif ini. Jadi persamaan ini kita ganti dengan ini ya. Maka persamaannya menjadi ya KX kuadrat dikalikan M1 ditambah M2 sama dengan M1 M2 dikalikan dengan V1 dikurangi V2 kuadrat. Kesimpulannya X kuadrat itu sama dengan M1 M2 ya dikalikan dengan V1 dikurangi V2 kuadrat dibagi K dikalikan M1 ditambah M2. Sehingga delta X-nya atau X-nya itu sama dengan akar dari M1 M2 ya. Dikalikan V1 dikurangi V2 kuadrat dibagi dengan K dikalikan M1 ditambah M2. Akar dari M1 M2 ya. Dikalikan V1 dikurangi V2 kuadrat dibagi K dikalikan M1 ditambah M2. Jadi inilah yang diinginkan ya untuk berapa pegas maksimum yang harus dimiliki oleh ya sistem ya dengan menggunakan hukum kekekalan energi ditambah dengan adanya energi potensial pegasnya. Inilah pada soal nomor 6 dan keseluruhannya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami ya. Selalu semangat belajar ya. Karena fisika akan lebih mudah kita kerjakan dengan banyak latihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.